Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita kembali belajar matematika bersama Bu Eti. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baiklah anak-anak, hari ini materi pelajaran kita masih menyambung tentang satuan waktu. Nah, topiknya hari ini adalah menentukan waktu selesai suatu kejadian. Jadi, kalian hampir sama dengan pelajaran yang lalu. Kalau yang lalu menentukan lama waktu kejadian. Nah, yang ini menentukan waktu selesai suatu kejadian. Sebelum kita lanjut ke soal cerita, maka kita harus memperhatikan rumus sederhana berikut ini. Waktu selesai. Nah, yang ditanya kali ini kan waktu selesai. Jadi, waktu selesai sama dengan waktu mulai ditambah lama waktu kejadian. Perhatikan sekali lagi, waktu selesai sama dengan waktu mulai ditambah lama waktu kejadian. Sekarang kita langsung saja ke contoh soal. Nah, contoh soal pertama. Benny dan keluarga mulai membersihkan rumah pukul 6.30. Mereka membersihkan halaman selama 1 jam. Pukul berapa mereka selesai membersihkan halaman rumah? Nah, cara menyelesaikannya adalah kita tulis dulu. Ingat, tulis dulu. Biasakan menulis yang diketahui dari soal biar jawaban kamu tidak keliru, biar kamu lebih berhati-hati dalam mengerjakannya, lebih teliti dalam mengerjakannya. Karena berarti perhatikan di soal cerita yang lalu yang menentukan lama kejadian itu masih banyak, ada beberapa anak lah yang salah ya dalam mengerjakannya. Mungkin karena mereka terburu-buru atau karena tidak teliti. Maka karena itu dibiasakan menuliskan yang diketahui dari soal. Nah, kita lihat apa yang diketahui dari soal ini. Mulai membersihkan pukul 6. Oh, berarti waktu mulainya pukul 6.30. Kita tulis ya. Mulai 6.30. Oke. Mereka membersihkan halaman selama 1 jam. Lama waktu kejadian. Wah, ternyata lamanya 1 jam. Lama waktu. Kita tulis lama waktu 1 jam. 1 jam. Ingat ya anak-anak, kalau ada jam seperti ini, misalnya 6.30, 2 angka di depan itu jam, 2 angka di belakang itu menunjukkan menit. Nah, ini mulainya jam 6.30. Lama waktu pengerjaannya 1 jam. Maka kita tulis di sini hitungannya. Rumusnya tadi waktu mulai ya, waktu mulai. Jam 6.30 kita gunakan hitungan penambahan ke bawah ya. 6.30 lama waktu kejadiannya 1 jam. 1 jam. Ingat 1 jam. Berarti angka 1 ini adalah jam. Kalau dia jam, dia kita taruh di bawah angka berapa? Iya, di bawah angka 6 karena 6 ini menunjukkan jam. Kalau 30 menit ini 30 ini menunjukkan menit. Kenapa di bawah 6? Kenapa tidak di bawah 0? Karena 1 itu adalah satuan. Nah, 0 dan 6 ini mana yang satuan? 6. 0 ini tempat puluhan ya. Jadi kita bikin di sini satunya di sini. 1 jam. Kita tambahkan. Nah, 1 jam itu kalau kita tuliskan 0100 ya. Tapi ini kita anggap saja ini 0 di sininya aja. Jadi kita tinggal turunkan 0 tambah 0, 0, 3 tambah 0, titik, 6 tambah 1, 7. 0 yang ini turun. Nah, berarti pukul berapa mereka selesai membersihkan halaman rumah? Kita sudah ketemu jawabannya. Pukul 7.30. Kita tulis di sini ya. Maka mereka selesai
membersihkan halaman pukul 7.30. Ini jawaban untuk soal pertama. Nampak sekali. Baik, kita lanjut ke soal kedua. Ibu memanggang adonan kue bolu ke dalam oven. Ibu memasukkan adonan ke oven pada pukul 9. Adonan kue bolu dipanggang selama 45 menit. Pukul berapa kue bolu dikeluarkan dari oven? Masya Allah, enak banget ini. Ibunya masak kue bolu. Nah, kita seperti yang di atas, kita tulis kapan waktu mulainya. Waktu mulainya itu pukul 9. Adonan kue bolu dipanggang selama 45 menit. Nah, lama waktu kejadiannya 45 menit. Lama waktu 45 menit. Nah, di mana nih kita tulis ya? Di bawah 0 dan 9 atau di bawah 00? Ya, di bawah 00 ini, karena 00 ini yang menunjukkan menit. Seperti ini. Nah, dua angka yang di depan jam, dua angka yang di belakang menit. Berarti 45 itu kita tulis di bawah 00. Tambahkan 0 tambah 5, 5. 0 tambah 4, 4. 45 menit. 9-nya turun, 0-nya turun. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk pukul berapa kue bolu dikeluarkan dari oven, jadi sudah ketemu jawabannya. Jam 9.45 menit. Maka kue bolu dikeluarkan dari oven pukul 9.45. Masya Allah. Kita ketemu untuk jawaban yang nomor 2. Itu ya anak-anak ya, gampang sekali mengerjakannya, tapi kalian harus hati-hati dan harus runut ya. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Pada hari Minggu, ayah lari pagi. Ayah mulai lari pukul 6. Ayah lari pagi selama 1 jam 30 menit. Pukul berapa ayah selesai lari pagi? Oke, kita jawab. Gampang. Niat, tulis dulu mulainya. Mulainya pukul berapa? Pukul 6. Ayah lari pagi selama 1 jam 30 menit. Maka lama waktu 1 jam 30 menit. 1 jam berarti 1 jam. Yang jam di sini yang mana? Oh ya, 06 ini jam. Berarti 1 jam, satunya ditulis di mana? Ya, di bawah 1. Di bawah 6. 1 jam 30 menit. Nah, yang menit yang mana nih di sini? Ya, 00. Berarti 30-nya kita tulis di bawah 00. 1 jam 30 menit ditambah sekarang tinggal kita tambah aja. Nah, 0 tambah 0, 0. 0 tambah 3, 3. 6 tambah 1, 7. 0-nya diturunkan. Pukul berapa ayah selesai lari pagi? Wah, sudah ketemu jawabannya. Pukul 7.30. Maka kita buat di sini. Ayah selesai lari pagi pukul 7.30. Selesai deh, ketemu jawabannya. Nah, anak-anak, nanti Ibu Eti akan kasih kalian soal latihan untuk di rumah. Ingat, kalau kalian tidak mau menuliskan soalnya, kalian lakukan pengerjaan soalnya seperti yang saya contohkan seperti ini.
Gunanya apa? Gunanya untuk lebih biar kalian lebih teliti mengerjakannya, lebih jelas, nggak ringkas-ringkas. Saya nggak mau kalau jawabannya cuman hasil akhir saja. Biasakan untuk telaten, lebih teliti, lebih rajin menulis yang diketahui dari soal, ya. Mungkin sampai di sini saja dulu penjelasan hari ini. Semangat belajar di rumah ya. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.